Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba gali lebih dalam nih beberapa ide kunci dari kutipan buku Nassim Nicholas Taleb yang fenomenal ya, The Black Swan. Sumber ini benar-benar menantang cara kita mikir soal ketidakpastian, soal peristiwa besar yang nggak terduga gitu. Anda pasti sering lihat kan, gimana setelah ada kejadian besar, misalnya krisis atau konflik, wah langsung banyak penjelasan kenapa itu pasti terjadi. Tapi sumber-sumber ini nunjukin kalau pandangan ke belakang kayak gitu tuh seringnya nipu. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar beberapa jebakan pikiran ini. Kenapa sih kita sering salah nilai resiko? Gimana biar lebih bijak di dunia yang penuh kejutan ini? Yuk kita mulai. Oke, jadi salah satu gagasan utama dari kutipan ini itu namanya kekeliruan naratif. Sumbernya jelasin gimana kita tuh punya kecenderungan kuat, banget malah, untuk bikin cerita setelah kejadian. Biar semuanya kelihatan masuk akal gitu, rapi. Contohnya disebut konflik Lebanon. Waktu kejadian kan, wah kacau banget, nggak ada yang nyangka. Tapi setelahnya, banyak yang yakin udah paham dari awal. Keterus-terangan retrospektif ini, nah itu dia, ilusi. Betul-betul. Dan yang menarik, narasi ini tuh bikin kita nyaman ya, kayak kita jadi ngerasa paham, ngerasa bisa kontrol, padahal mungkin ya cuma beruntung aja. Ini nyambung banget sama konsep, apa ya? Bukti bisu atau silent evidence. Sumbernya kasih contoh petualang kayak Casanova yang selamat terus, atau cerita sukses bisnis yang kita dengar. Kita fokusnya ke yang selamat, yang berhasil. Oh, jadi cerita mereka yang gagal, yang nggak selamat, yang bisnisnya hancur, itu nggak kedengeran ya? Mereka bisu. Persis. Cerita mereka itu hilang, nggak terekspos. Akibatnya apa? Kita jadi secara sistematis ngeremehin risiko. Kita lihat masa lalu itu kayak pakai kacamata orang yang selamat. Jadi bahayanya kelihatan lebih kecil dari aslinya. Kita mungkin mikir strategi A itu nggak berisiko, soalnya lihat si X sukses. Padahal, mungkin ada ribuan yang gagal pakai strategi A, tapi nggak kita tahu. Gitu deh, sejarah ditulis pemenang kan? Atau ya yang beruntung bisa cerita. Jadi, intinya jangan gampang percaya sama cerita sukses atau penjelasan mulus soal masa lalu ya. Otak kita ini emang jago banget nipu diri sendiri pakai penjelasan yang kedengeran logis, padahal dunia ini jauh lebih acak dari yang kita sangka. Nah, ada lagi nih konsep menarik dari sumber ini, dibedain antara dua dunia. Mediokristan sama ekstremistan. Mediokristan itu, dunia tempat hal-hal itu ngumpulnya di sekitar rata-rata. Kayak tinggi badan manusia atau berat badan. Satu orang tinggi banget nggak akan ngubah rata-rata tinggi semua orang secara drastis lah. Iya, benar. Di mediokristan, keacakan itu jinak, bisa diprediksi polanya. Tapi, ada dunia lain, namanya ekstremistan. Di sini nih, satu kejadian ekstrim aja bisa ngubah segalanya. Pikirin aja kekayaan. Satu orang kayak Bill Gates bisa lebih kaya dari jutaan orang digabungin. Atau penjualan buku. Satu bestseller, lakunya bisa jauh banget ngalahin ribuan buku lain. Pasar saham juga gitu kan? Satu hari crash bisa ngabisin untung berbulan-bulan. Dan masalahnya, kata sumber ini kita sering salah kaprah ya. Pakai logika mediokristan buat ngukur dunia ekstremistan. Tepat, ini nih salah satu poin krusialnya. Alat statistik biasa kita, kayak kurva lonceng itu loh, distribusi normal, itu oke lah buat ngukur hal di mediokristan, tapi Taleb bilang kalau pakai kurva lonceng di dunia sosial ekonomi itu kayak penipuan intelektual besar, gitu istilahnya di buku. Pakai itu di ekstremistan itu kayak Anda sibuk ngukur tinggi rumput, tapi nggak lihat ada pohon raksasa di depan mata yang bakal ngubah semua pemandangan. Kejadian ekstrim si angsa hitam itu dampaknya gede banget, tapi dianggap kecil kemungkinannya sama modal standar. Wah, iya juga ya. Kayak kita siap-siap payung buat gerimis, tapi nggak siap sama sekali kalau ada badai tornado yang jarang tapi dahsyat itu. Nah ini nyambung ke masalah para ahli nih. Sumbernya nyinggung masalah pakar kan ya. Katanya para ahli sering terlalu pede, apalagi kalau soal prediksi kejadian langka di ekstremistan ini. Si epistemik. Keyakinan berlebihan sama apa yang kita atau para ahli tahu. Mereka lupa kalau model mereka itu mungkin nggak bisa nangkep kemungkinan adanya angsa hitam. Tapi kan kita tetap butuh ahli ya. Gimana dong caranya imbangin ya? Tentu aja kita butuh keahlian. Poinnya bukan nolak semua ahli, tapi sadar sama keterbatasan mereka. Terutama buat prediksi jangka panjang atau kejadian ekstrim.
Dan kita juga perlu waspada sama yang disebut sumber sebagai iatrogenik. Bahaya yang malah disebabin sama si penyembuh atau ahli itu sendiri. Ngasih perkiraan risiko yang salah atau pakai model yang cacat itu bisa lebih bahaya daripada nggak tahu sama sekali loh. Kayak contohnya pakai peta yang salah pas tersesat. Peta salah malah lebih bahaya kan daripada nggak pakai peta sama sekali. Bikin kita ngerasa yakin padahal salah arah. Ada contoh menarik juga dari sumber soal hakim di Jerman itu. Yang tanpa sadar kasih hukuman lebih lama cuma gara-gara habis lempar dadu angka tinggi. Itu nunjukin betapa gampangnya penilaian ahli kepengaruh sama hal nggak relevan. Oke. Jadi, kalau dirangkum dari kutipan-kutipan ini, dunia kita ini jauh lebih nggak pasti, lebih didominasi kejadian langka yang dampaknya gede daripada yang kita kira. Pikiran kita juga punya bias, suka bikin cerita sendiri, mengabaikan bukti bisu, terus terlalu percaya sama prediksi, termasuk dari ahli yang juga punya batasnya. Nah, ini muncul pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau prediksi akurat soal angsa hitam itu hampir mustahil, terus pikiran kita juga gampang ketipu, jadi strategi apa dong yang lebih baik? Mungkin fokusnya bukan ke meramal masa depan ya? Terus, kemana dong fokusnya? Mungkin lebih ke membangun ketahanan, robustness. Gimana caranya bikin diri kita, sistem kita, keputusan kita, itu nggak gampang goyah kalau ada guncangan tak terduga. Sumbernya kayaknya ngarah ke sana. Wah, menarik. Jadi, daripada sibuk nebak kapan badai datang, mending perkuat fondasi rumah kita gitu ya. Mungkin dengan punya cadangan, redundansi, kayak punya ban serek, dana darurat, dan hindari optimasi berlebihan yang malah bikin kita rapuh pas kejutan itu datang. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut nih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.